Jadi artinya apa saya katakan? Bahwa semestinya dengan ditunjuknya oleh Cak Imin sebagai cawapresnya Anies, itu sesungguhnya juga menguntungkan SBY. Kenapa? Karena saya punya feeling politik, Cak Imin ini lebih loyal kepada SBY dibandingkan yang lain. Ya, dia dibantu banyak tentang PKB-nya kan. Oke, waktu zaman sama saya. Iya kan? Iya. Itu dia dibantu banyak dengan SBY. Bahkan dia termasuk menterinya SBY kan? Iya. Iya. Dan ketika SBY jadi 2 periode, itu Menteri Tenaga Kerja selalu dari PKB. Jadi feeling politik saya, Muhaimin ini adalah bisa dimasukkan sebagai anak didik daripada SBY. Jadi artinya dia lebih utang jasa pada SBY. Pasti. Jadi artinya apa? Artinya apakah AHY, apakah Caimin sama-sama orangnya SBY juga gitu. Iya. Sama-sama dibesarkan oleh SBY. Tapi again, kenapa masuknya Muhaimin itu nggak dibicarakan dengan 3 koalisi itu? 3 anggota koalisi. Kan mereka kan katanya punya hak yang sama itu. Punya hak yang sama dalam capres, Mas. Bukan dalam cawapres ya. Iya. Dalam capres memiliki hak yang sama. Iya. Jadi saya katakan capres itu final dan binding. Oke. Ya. Iya. Capresnya Anies itu Demokrat, Nasdem, PKS legal binding. Iya. Ya kan? No free discuss. Iya. Sekarang yang dipersoalkan buat cawapres. Ya kan? Nah, cawapresnya ini saya pernah bicara sama AHY, KIB, ketemu di Demokrat kantornya, bahwa bila ada cawapres yang di luar dia lebih bagus dari dia akan terima. Itu kata-kata AHY. Menurut bro, Muhaimin lebih bagus atau lebih buruk? Dari segi usia, dari segi pengalaman politik, tentu Muhaimin lebih matang karena dia sudah pernah menjadi menterinya bapaknya ketika diresmikan kan, dan menjadi anggota DPR waktu itu. Ya saya kira dari segi jam terbang politik, Muhaimin lebih memiliki jam terbang dibandingkan AHY. Ya kan? Tapi kan image Muhaimin kan buruk di mata publik. Ya, memang itu kata mata publik, tapi jangan salah, Muhaimin ini ketua partai PKB yang sudah 15 tahun dan selalu menempati nomor 3. Ya nomor 4 lah. Nomor 4. Nomor 3 atau nomor 3 kan? Nomor 5. 1 PDIP, 2 Golkar, Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian baru PKB. Karena PKB 58 kursi. Oh ya, berarti nomor 4. Iya, nomor 4 dengan tantangan begitu. Nomor 5 kan? Ya. Nomor 5 dengan tantangan yang begitu tinggi kan? Disuka macam-macam kan? Ya kan? Di tengah NU juga pecah kan? Tapi survive. Oke. Ya kan? Dan KIB ini Mas Rafli Harun sudah berjalan di Jawa Timur berbulan-bulan. Itu kami tahu posisinya PKB itu dan Muhaimin kuat, khususnya di kalangan santri dan anak muda. Oke. Ya kan? Ada namanya Gus Kausar, Gus Idam, itu masanya ratusan ribu orang, solid sana dia. Ya kan? Jadi artinya apa saya katakan, bahwa
semestinya dengan ditunjuknya oleh Cak Imin sebagai cawapresnya Anies, itu sesungguhnya juga menguntungkan SBY. Kenapa? Karena saya punya feeling politik, Cak Imin ini lebih loyal kepada SBY dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya, dia dibantu banyak tentang PKB-nya kan. Oke, waktu zaman sama saya. Iya kan? iya. Itu dia dibantu banyak dengan SBY. Bahkan dia termasuk menterinya SBY kan? Iya. Iya. Dan ketika SBY jadi 2 periode, itu Menteri Tenaga Kerja selalu dari PKB. Iya. Yang pertama adalah satu itu sekarang Ida Fauzia kan? Iya. Yang dulu. Pertama Muhaimin, terus satu lagi yang Hanif Dakhiri. itu sebelumnya, itu kan zaman Jokowi kan? Iya. Satu lagi si Suparno. Suparno. Oke. Ya, itu juga Iya. dari PKB. I see. Baru Ahmad Dakhiri kan? Iya. Nah, jadi feeling politik saya Muhaimin ini adalah bisa dimasukkan sebagai anak didik daripada SBY. Jadi artinya dia lebih utang jasa pada SBY. pasti. Jadi artinya apa? Artinya apakah AHY, apakah Caimin sama-sama orangnya SBY juga gitu. Iya. Sama-sama dibesarkan oleh SBY. Undang juga orang-orang yang tadinya dukung Anies dan perubahan, tapi karena AHY gagal jadi cawapres malah menyerang balik seperti Ahmad Hosinuddin, Edi Mulyadi dan Rocky. Kami ingin tahu argumennya. Oke, ya itu berarti kan dia nyuruh saya ngundang kan? Ya. Oke. Kami kaum santri NU Kultural siap memenangkan Anies Muhaimin. Tapi by the way, Bro Habil NU juga. NU. Oke. Ini NU garis keras atau garis lembek? Kita NU kultural. Kultural. NU kultural bukan struktural. Bukan, ya? Kultural ya. Siapapun wapresnya pokoknya amin 2024. Saya khawatir nanti agak bingung kita nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti orang berubah bukan amin lagi ya. Oke. Sebelumnya Bro, saya ingin bicara sedikit soal KIB ya. Kok KIB ini menurut Anda kelompok sempalan atau kelompok mainstream? Karena gini, KIB itu kan gabungan dari pendukung Anies yang berasal dari P3, Golkar, PAN. Golkar PAN ke Prabowo, P3 for the time being untuk sementara waktu ke PDIP. Iya, sementara waktu PDIP. Ya, karena bisa jadi berubah. Bisa jadi Anda bukan lagi kelompok yang dianggap sempalan, bisa jadi mainstream. Iya. Tapi sejauh mana KIB itu memiliki kekuatan? Ini KIB yang kuning, hijau, biru. Jadi KIB itu adalah saat ini kami dapat informasi dari masyarakat itu lebih aktif dibandingkan dengan partai pendukung. Oke. Ya, di grassroots ya. Kita bicara tingkat elektoral. Ini P3 saja atau PAN juga? KIB sama. Oh sama semuanya. KIB, kita sebut nama KIB. KIB, oke. Jadi Bro Refli, ketika ada gonjang-ganjing UI akan mengundang atau BEM UI mengundang 3 capres masuk kampus, tiba-tiba visi UI juga mengundang Anies masuk kampus. Kami telah melakukannya sejak April tahun lalu, April lalu. Iya. Kami sudah masuk di UNS. Oke. Kami sudah masuk di Erlangga. Iya. Kami sudah masuk di Muhammadiyah Solo. Kami masuk Muhammadiyah Semarang. Kami masuk di UIN Semarang. Kami sudah masuk kita 20 kampus. Termasuk kemarin yang ribut-ribut dengan Erlangga, di Erlangga itu. Iya. Iya, itu ribut. KIB juga. KIB ya? juga. Oke. Rocky Gerung juga di Jogja. Iya. Ngopi. KIB juga. KIB ya? juga. Ngopi itu artinya ngobrol perubahan Indonesia. Ngopi. Oke. Ya kan? Itu kita punya trademark. Iya. Ya kan? Kita masuk di kampus-kampus itu. Kita sudah tahu apa mahasiswa aspirasinya apa. Iya. Jadi kami sudah mendobrak. Kami masuk di Jombang namanya Universitas Darul Ulum. Iya. Gitu agak Saud Simoran, ada Rocky Gerung, semua pakai sarung, melantai dengan santri. Itu sangat luar biasa. Jadi kenapa nggak ngundang Refli Harun? Katanya Refli sibuk, lagi Al Azhar terus. Enggak dong, saya udah bilang nggak apa-apa diundang. Nanti kita undang di Gajah Mada, UGM. Oke, boleh. Ya kan? UGM minta 8.
Itu kan alma mater saya. Ya, tanggal 8 UGM. Oke, oke. Jadi kami sudah mendobrak itu. Iya. Kami tahu kenapa itu mahasiswa diam. Rupanya mereka terikat dengan KIP. Kredit Indonesia, Kartu Indonesia Pintar. Oke. Kami dapatkan itu. Oke. Jadi tanya ada Pak, kalau kami bicara kita punya KIP nggak dicabut nggak? Oke. Jadi ini yang kami temukan dan kami sampaikan kepada Anies, ini tolong disampaikan bahwa ini nggak benar. Ya, kemarin di Semarang kemarin ada terjun payung KIB juga bikin itu, kita undang. Nah di Semarang sanalah kami mulai curiga. AHY nggak hadir. Oke. Tanggal 20 Agustus. Kemarin 21 Agustus. Iya. Tanggal 20 Agustus hari hari Minggu itu. Itu AHY nggak datang. Ya dia kirim. Kan deklarasi KIB di Semarang kemarin ya. Yes. Iya. Itu ketua presiden PKS datang. Iya. Wakil ketua Nasdem datang Ahmad Ali. Iya. Terus Demokrat mengirim salah satu siapa namanya bendahara atau wakil ketua lupa saya. Biasanya AHY kan Dia paling hadir. rajin. AHY paling rajin. Paling rajin. Rupanya dia katanya ada acara di Pacitan. Oke, pokoknya no freelance, tidak ada makan siang gratis. Saya curiga ketidakhadiran beliau itu sudah mulai mendapatkan informasi yang seperti itu. Oke. Jadi KIB itu menjadi pendobrak di bawah. Tapi bro nggak dipecat sama P3? Ya mana berani kita dipecat, kita senior daripada mereka. Kan? Kecuali saya menjual partai, saya tidak menjual partai. Oke. Saya justru ingin P3 ini tetap eksis. Oke. Karena bisa diadu ya antara suara elit dan suara grassroots ya. Nggak bunyi di bawah. Oke. Ya kan? Oke, elit nggak bunyi di bawah ya? Elit nggak jalan nggak. Okay. Jadi saya begini, saya temukan di Semarang, ya Bung Revi ya. Yeah. Bro Refli Harun, bahwa selama ini mengatakan bahwa Jawa Tengah itu adalah milik PDIP. Ya, kandang banteng. Kandang banteng. Ya. Enggak juga, itu mitos. Oke. Itu mitos. Jadi kelemahannya P3 dulu itu tidak memelihara konstituennya. Oke. Kalau PDP memelihara konstituennya. Oke. Ya kan? Dan ini harus P3 perbaiki menurut saya. Artinya dengan adanya kehadiran PKB dan Caimin menambah daya gedor dong. Sangat. Okay. Sangat, dan sekarang KIB telah memetakan tuh Jawa Tengah dengan 6 keresidenan. Oke. 6 keresidenan kami akan memulai pertengahan bulan September ini untuk melakukan konsolidasi satu desa 10 orang. Per kabupaten, kumpul 5 per 10 kabupaten, 15 kabupaten. Ini adalah kita ingin arahkan perubahan. Kita ingin membawa KIB ini menjadi mitra strategis dari Pak Anies Baswedan. Karena tidak mungkin masyarakat bisa ketemu langsung presiden bicara, tapi melalui KIB sebagai jembatan maksudnya, kami menyampaikan kepada Anies bahwa kemiskinan itu jangan lagi dipelihara. Ya kan? Jangan dipelihara, karena kalau dipelihara tambah gede nanti. Tambah gede dan dapat dimasuki ideologi lain. Itu bahaya.